Kedalaman skuad semakin oke apabila manajemen berani tebus Irfan Jaya dari Bali United. Apakah bonek setuju Irja kembali? Sayonara Samurai Jepang bikin bonek sedih. Akhirnya sang history maker pemberhenti Liga 1 telah dilepas Persebaya. Salut dengan para pemain Persebaya. Uston Nawawi puas dengan perkembangan permainan Persebaya saat internal game. Luar biasa. Pujian hebat diberikan Coach Uston kepada striker mengerikan Paulo Henrique karena telah melakukan hal ini. Kedalaman skuad semakin oke apabila manajemen berani tebus Irfan Jaya dari Bali United. Apakah bonek setuju Irja kembali? Kabar mengejutkan datang dari Persebaya Surabaya yang disebut-sebut gagal memulangkan salah satu mantan bintangnya. Diketahui di bursa transfer paruh musim ini Persebaya Surabaya memang tengah gencar mendatangkan sejumlah pemain guna memperkuat tim. Salah satunya adalah Irfan Jaya yang dikabarkan menjadi buruan terbaru Persebaya Surabaya. Bahkan Persebaya dikabarkan sudah melakukan penawaran resmi kepada Bali United sebagai pemilik sah Irfan Jaya. Sayangnya, tawaran Persebaya untuk memulangkan Irfan Jaya itu ditolak oleh Bali United. Serdadu Tridatu dikabarkan menolak untuk melepas Irfan Jaya di bursa transfer paruh musim ini. Bali United dikabarkan menolak melepas Irfan Jaya untuk kembali memperkuat Persebaya Surabaya di sisa musim ini, tulis akun X @goldmin_82 dikutip jawapos.com Sabtu 18 November. Sebelum berseragam Bali United, Irfan Jaya memang lebih dulu dikenal saat bermain bersama Persebaya di Liga 2 musim 2017. Di musim itu, Irfan Jaya sukses membawa Persebaya promosi ke Liga 1 dan dia menjadi andalan hingga musim 2020. Ayo Pak, manajemen tebus Irfan Jaya dengan nominal yang tinggi, agar pihak Bali United mau melepas Irfan Jaya ke Persebaya. Perjuangkan kembalinya Irfan Jaya. Bonek pasti setuju dengan kembalinya Irfan Jaya, karena semua sudah tahu kualitasnya. Admin yakin kalau Irfan Jaya kembali ke Persebaya, kedalaman skuad Persebaya semakin oke. Menurut sampean kabeh yok opo cak? Setuju opo nggak sumpomo Irfan Jaya balik maneh nang Persebaya? Tulisan tanggapannya sampean nang komentar ngisor iki yo. Sayonara Samurai Jepang bikin bonek sedih. Akhirnya sang history maker pemberhenti Liga 1 telah dilepas Persebaya. Kabar hengkangnya gelandang asal Jepang So Yamamoto dari Persebaya Surabaya menjadi kenyataan. Persebaya Surabaya secara resmi menyampaikan telah berpisah dengan So Yamamoto di bursa transfer paruh musim. Diketahui kontrak So Yamamoto bersama Persebaya Surabaya sejatinya masih tersisa hingga Maret 2024 mendatang. Akan tetapi Persebaya menyampaikan bahwa pihaknya dan juga So Yamamoto sudah sepakat mengakhiri kontrak lebih awal. Persebaya dan So Yamamoto telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kerja sama lebih cepat, demikian keterangan yang dikutip jawapos.com dari akun Instagram @officialpersebaya Minggu 19 November. Hengkangnya So Yamamoto dari Persebaya tersebut langsung mendapat perhatian dari bonek. Satu hal yang paling dikenang bonek dari So Yamamoto adalah golnya ke gawang Arema Football Club di Stadion Kanjuruhan Malang pada musim lalu. Bagaimana tidak, gol So Yamamoto saat itu membuat Persebaya menang dramatis di kandang Arema FC. Bahkan julukan history maker sampai disematkan bonek kepada So Yamamoto karena berhasil mencetak gol kemenangan di Kanjuruhan. Golmu di Malang membuat liga berhenti So, itu yang selalu diingat. Sukses So, tulis @andre_inst. History maker sesungguhnya, andai saja dia tidak menciptakan gol terakhir, mungkin tidak ada sejarah dalam sepak bola Indonesia. Terang @troco_football. Matur suwun. @Yamamoto Show 1112. Salut dengan para pemain Persebaya.
Uston Nawawi puas dengan perkembangan permainan Persebaya saat internal game. Uston Nawawi mengevaluasi perkembangan para pemainnya pada jeda kompetisi ini. Setelah seminggu terakhir Bruno Moreira DKK menjalani serangkaian latihan taktikal maupun fisik, sore tadi diselenggarakan internal game di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Menurut Uston, ada peningkatan yang cukup signifikan anak asuhnya. Dalam minggu ini latihan dengan intensitas cukup tinggi, jadi dalam internal game tadi cukup terlihat perkembangan mereka. Tidak ada masalah, kata Uston. Semua pemain bisa mengikutinya dengan baik, bukan tentang kemasukan berapa, memasukkan berapa, tetapi bagaimana meningkatkan chemistry antar pemain dan melihat progres kinerja mereka, sambungnya. Pada game tersebut dibagi dua tim. Tim pertama menggunakan jersey latihan warna hijau, sementara tim kedua mengenakan rompi warna merah. Tim rompi merah Uston memasang pemain seperti Bruno Moreira, Tony Firmansyah, dan Yan Victor. Sedangkan tim hijau diisi Muhammad Iqbal, Kadek Raditya, dan Ripal Wahyudi. Tim hijau keluar sebagai pemenang usai unggul dengan skor 7-2. Gol tim hijau dicetak oleh Muhammad Iqbal, Chandra Waskito, Rifki Arya, Alvan Suwaib, Wildan Ramdhani, Tony Firmansyah. Sedangkan tim rompi merah Bruno Moreira, Paulo Henrique. Luar biasa. Pujian hebat diberikan Coach Uston kepada striker mengerikan Paulo Henrique karena telah melakukan hal ini. Pelatih sementara Persebaya Surabaya, Uston Nawawi mengomentari penampilan Paulo Henrique di sesi internal game. Diketahui Persebaya kembali menggelar internal game saat latihan di Stadion Delta Sidoarjo, Sabtu, (18/11 sore). Pada game internal tersebut, Uston Nawawi membagi skuad Persebaya menjadi dua tim antara tim merah versus hijau. Paulo Henrique menjadi salah satu pemain yang paling disorot Uston Nawawi di sesi game internal tersebut. Hal itu dikarenakan Paulo Henrique baru bergabung dengan Persebaya di bursa transfer paruh musim ini. Uston Nawawi mengaku kagum dengan perkembangan Paulo Henrique di Persebaya Surabaya. Apalagi saat game internal, Paulo Henrique beberapa kali mendapat peluang yang kemudian dia bisa mencetak gol. Paulo sangat oke ya, ada beberapa peluang dan akhirnya dia bisa mencetak gol, ungkap Uston Nawawi dikutip Jawa Pos. Dari laman resmi Persebaya, Minggu 19 November. Meski demikian, Uston Nawawi menilai bahwa juru gedor baru Persebaya itu masih memiliki PR untuk bisa menyatu bersama tim. Uston Nawawi menyebut Paulo Henrique hanya membutuhkan beberapa hari lagi untuk mencapai performa terbaiknya dan semakin padu dengan skuad Persebaya. Butuh waktu beberapa hari lagi untuk semakin padu dengan rekan lainnya, pungkasnya.